Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Sidik dengan NIM 105220004. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi sebagai penerapan dari tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Di sini terdapat beberapa definisi dari hukum administrasi negara dan akan langsung saya presentasikan. Terdapat juga beberapa poin mengenai definisi, terminologis, azas-azas dalam AAUPB dan lain-lain. Di sini saya akan langsung mempresentasikan secara langsung apa itu hukum administrasi negara. Baiklah, mengenai definisi dari hukum administrasi negara itu sendiri adalah sebuah cabang dari ilmu hukum, yaitu tepatnya pada hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah atau lembaga negara dengan warga negara serta bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangannya. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur tindakan administratif, pembuatan keputusan administratif, dan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya yaitu mengenai terminologis atau definisi secara terminologis mengenai hukum administrasi negara sendiri. Terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu hukum publik. Bagaimana di sini adalah salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu, termasuk hukum administrasi negara itu sendiri. Yang kedua yaitu mengatur bagaimana hubungan pemerintah dan warga negara. Di sini terdapat interaksi hukum antara badan pemerintahan dan individu atau entitas lain dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kewenangan administratif, legalitas dan batas-batas yang diberikan kepada lembaga ataupun pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan administratif. Seperti yang kita tahu bahwa lembaga-lembaga negara harus melaksanakan tugasnya berdasarkan payung hukum yang diberikan. Jadi di sini setiap lembaga-lembaga pemerintahan melaksanakan tugasnya berdasarkan dasar-dasar hukum yang terdapat di undang-undang untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Baiklah, yang selanjutnya yaitu perlindungan terhadap hak warga negara. Nah, di sini pun warga negara mendapatkan payung hukumnya untuk yang diberikan kepada individu untuk melindungi hak-hak mereka sendiri dari tindakan administratif yang akan menimbulkan kesewenangan ataupun melanggar hukumnya nanti. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, pengawasan administratif. Di sini bagaimana mekanisme kontrol terhadap tindakan administratif oleh lembaga pengawas melalui jalur hukum untuk memastikan keadilan dan legalitas. Lanjut ke poin ketiga yaitu kedudukan dan fungsi dari hukum administrasi negara ini sendiri. Yang pertama yaitu kedudukan hukum administrasi negara. Di sini kedudukan hukum administrasi negara di antara hukum-hukum konstitusi dan hukum tata negara karena mengatur pelaksanaan kehidupan sehari-hari dari pemerintahan negara yang telah diatur oleh konstitusi. Hukum administrasi negara memberikan dasar hukum bagi tindakan administratif dan memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu fungsi hukum administrasi negara. Di sini hukum administrasi negara tentunya mengatur hubungan antar pemerintah dan warga negara, menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu mengontrol kekuasaan administratif. Artinya sebuah kekuasaan harus dikontrol dan harus dibatasi agar tidak terjadi kesewenangan. Dan yang terakhir yaitu melindungi hak-hak warga negara itu sendiri. Berpindah ke poin selanjutnya yaitu karakter dan perbedaan antara sumber dan dasar hukum. Di sini terdapat sebuah kebingungan, terdapat sebuah kerancuan antara sumber dan dasar hukum. Mungkin kata-kata ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai akademisi mungkin cukup bingung untuk membedakan antara sumber dan dasar hukum. Di sini bahwa sumber hukum itu secara garis besar mengacu pada asal atau rujukan di mana hukum itu berasal ataupun dibentuk. Dan ini juga bisa berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan lain-lain. Atau bisa dengan sebuah perjanjian internasional. Sumber hukum adalah bahan baku yang digunakan untuk membentuk sebuah aturan hukum yang berlaku. Sedangkan berpindah kepada dasar hukum sendiri adalah sebuah landasan
Perbedaan antara sumber dan dasar hukum terletak di sini. Dasar hukum adalah sebuah landasan ataupun legitimasi hukum yang digunakan untuk mendukung atau membenarkan suatu tindakan ataupun keputusan hukum itu sendiri. Dasar hukum ini menunjukkan sebuah alasan, bagaimana alasan legal yang membuat tindakan ataupun keputusan hukum tersebut sah di mata hukum. Yang selanjutnya yaitu penerapan hukum formal dalam hukum administrasi negara. Penerapan hukum formal ini dalam hukum administrasi negara mengacu pada penggunaan prosedur hukum yang ditetapkan dalam mengatur dan mengawasi tindakan administratif oleh pemerintah atau lembaga negara. Dan hukum formal ini dapat diketahui akan memberikan sebuah kerangka aturan yang harus diikuti oleh badan-badan administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baiklah, di sini saya menemukan beberapa aspek penting dalam penerapan hukum formal dalam hukum administrasi negara, yaitu yang pertama prosedur administratif, yang kedua itu kontrol dan pengawasan, yang ketiga sanksi dan tanggung jawab, yang keempat tentunya harus ada transparansi dan akuntabilitas, yang terakhir yaitu penggunaan dari jurisprudensi itu sendiri. Pindah ke materi selanjutnya yaitu azas AAUPB. Mungkin kita di sini sedikit bingung ketika disebutkan apa sih azas-azas AAUPB ini sendiri. Mungkin kita baru mendengar, tapi di sini saya akan bahas mengenai azas-azas AAUPB ini. Jadi azas-azas AAUPB ini adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa azas-azas ini menjelaskan bagaimana sebuah pemerintahan itu dapat berjalan baik dengan azas-azas yang telah ditentukan ini. Dan di sini azas-azas ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. AAUPB ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, adil, serta untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari tindakan pemerintahan yang mungkin akan terjadi kesewenang-wenangan atau tidak sesuai dengan hukum itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir dan sebagai penutup dari presentasi saya pada pagi hari ini yaitu bagaimana antara definisi kekuasaan, wewenang, dan kewenangan. Mungkin sebelumnya kita sudah membahas antara HAM, hukum formal, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Di sini pun kita akan juga membahas bagaimana definisi dari kekuasaan, wewenang, dan kewenangan. Mengenai kekuasaan itu sendiri, dijelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan ataupun kapasitas untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku orang lain. Ini secara umum atau jalannya peristiwa. Dalam konteks pemerintahan mungkin di sini kekuasaan digambarkan sebagai atau mengacu pada peraturan individu atau lembaga untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Kekuasaan biasanya mengacu pada otoritas yang dimiliki oleh seseorang. Dalam ruang lingkup ini biasanya dimiliki oleh lembaga negara ataupun aparatur negara untuk membuat, menegakkan, dan menginterpretasikan hukum serta untuk menjalankan kebijakan publik. Dan selanjutnya yaitu mengenai wewenang. Antara kekuasaan, wewenang, dan kewenangan ini sebenarnya tidak jauh beda, tetapi memiliki pengertian yang sedikit berbeda, tapi tidak jauh. Jadi wewenang ini adalah sebuah otoritas yang diberikan hukum atau peraturan kepada individu ataupun lembaga untuk melakukan suatu tindakan. Wewenang biasanya lebih spesifik daripada kekuasaan dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh seorang pejabat ataupun lembaga itu sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kewenangan. Antara wewenang dan kewenangan sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi di sini akan saya jelaskan mengenai kewenangan sendiri. Ini dapat merujuk kepada legitimasi atau dasar hukum yang mendukung penggunaan wewenang ataupun kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, wewenang ataupun legitimasi ini membuat suatu tindakan menjadi sah menurut hukum. Baiklah, mungkin itu sekedar presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Untuk PPT-nya ataupun presentasi selanjutnya nanti akan saya berikan di grup WhatsApp, dikirimkan agar teman-teman sekalian bisa membaca.
ataupun menambahkan ataupun berkomentar serta mengkritik, kira-kira ada beberapa saran ataupun kritik yang mungkin saya bisa terima di situ diberikan agar presentasi saya selanjutnya dapat lebih baik. Baiklah, mungkin sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay 10 menit guys.